DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna masa persidangan ketiga tahun 2025 di ruang sidang utama Gosana Sekretariat DPRD Badung pada Selasa 22 Juli 2025. Agenda utama rapat merupakan penyampaian penjelasan Bupati Badung Wayan Adi Arnawo terkait rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD semesta berencana Kabupaten Badung tahun 2025-2029. Termasuk membahas rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2025. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Badung Ana Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra dan Wakil Ketua 2 DPRD Badung Made Wijaya, serta dihadiri oleh anggota DPRD Badung lainnya. Rapat turut dihadiri Bupati Badung Wayan Adi Arnawo dan Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta. Pembahasan RPJMD semesta berencana dan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025 menunjukkan komitmen DPRD Badung dan pemerintah Kabupaten Badung untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Dalam penjelasan Bupati Badung, Iwayan Adi Arnawo disampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan dan kerjasama Dewan dalam menunaikan tugas dan kewajiban konstitusional terkait pengagendaan 3 dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk dibahas bersama pemerintah daerah. Dokumen-dokumen tersebut adalah RPJMD tahun 2025-2029, perubahan RKPD tahun 2025, dan RKPD tahun 2026. Tahun 2025 dianggap sebagai tahun yang penuh tantangan dan dinamika karena penyusunan beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara bersamaan. Selain itu terdapat pula regulasi baru terkait perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah pusat yang perlu didukung oleh pemerintah daerah. Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran daerah, yaitu KUA, PPAS, dan APBD. Ketua DPRD Kabupaten Badung, Gusti Anom Gumanti, usai rapat paripurna menyoroti tentang rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda Kabupaten Badung nomor 7 tahun 2023 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, di mana Perda nomor 7 tahun 2023 disusun sebagai tindak lanjut dari amanat pasal 99 Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Aturan ini telah resmi berlaku sejak Januari 2024, namun Perda yang baru dibentuk setahun ini akan segera direvisi. Langkah penyusunan perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan pemungutan pajak dan retribusi daerah agar tetap selaras dengan dinamika regulasi di tingkat pusat, serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD secara berkelanjutan. Mengenai retribusi, sejumlah objek wisata yang ada di Badung telah dilengkapi sarana dan prasarana yang sangat memadai. Namun nilai pungutan retribusi disebut tidak sesuai dari harapan para pengelola destinasi wisata yang terbilang kecil. Sehingga pihaknya akan merevisi tentang nilai tarif retribusi tersebut agar sesuai dengan sarana prasarana yang ada. Kemudian terkait KUA dan PPAS, pihaknya mendukung nilai yang dianggarkan untuk prioritas pembangunan infrastruktur yang mencapai 50% lebih. Terlebih arus lalu lintas di wilayah Badung khususnya mengalami peningkatan disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga diperlukan terobosan yang terbaik bagi Badung. Di nilai retribusinya itu masih tidak sesuai dengan harapan para pengelola daripada destinasi ini. Jadi ibarat masih kecil lah. Nah sekarang lah kita akan melakukan perubahan atau revisi tentang nilai ini. Jadi besaran tarifnya gitu. Jadi supaya sesuai dengan sarana dan prasarana yang sudah disiapkan. Dan itu dimungkinkan melalui peraturan perundang-undangan. Nah kemudian mengenai KUA, PPAS, prioritas dan plafon anggaran di anggaran perubahan ini, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati bahwa ya infrastruktur ini rupanya menjadi prioritas yang utama. Jadi saya sempat baca di kesimpulan terakhir nilai infrastruktur dari APBD itu lebih dari 50%.
Nah ini ya mungkin baru pertama dalam APBD yang pernah saya ikuti, wah nilai infrastruktur itu 50% lebih. Ini sangat luar biasa. Ya tentu kita dukung karena memang terutama ya infrastruktur jalan ini memang penting dipikirkan di Badung supaya nanti kelama-lamaan justru lalu lintasnya jadi stuck. Yang sekarang sudah macetnya luar biasa. Ini perlu terobosan, solusi dengan tentu yang memikirkan jalan yang terbaik bagi Badung. Karena kita punya kearifan lokal, nggak mungkin kita bangun flyover. Jadi pasti kita harus membebaskan jalan, mencari arti pembebasan jalan, pengadaan jalan baru gitu. Ya tentu biayanya sedikit pasti mahal. Kabar Bali Hits. Kedua terkait dengan dana transfer pusat yang menurun